Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Semoga kita semua ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, silakan untuk kelas disiapkan dan dipimpin doa. Duduk yang rapi, sehat, lipat, baik, aman, teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Oke, jadi itu kebiasaan kita ya. Sebelum kita mulai pelajaran, selalu kita awali dengan berdoa. Supaya kita diberikan kesehatan terus ya sama Allah. Diberikan ilmu yang baik. Oke, anak-anak sekalian. Hari ini siapa temannya yang tidak masuk? Ada? Oh, hadir semua? Ada siapa? Nio sama? Ca, kenapa Nio sama Ca? Alfa? Oke, anak-anak sekalian, pada hari ini kita kembali akan melanjutkan pembelajaran kita tentang daur ulang sampah. Pada pertemuan minggu lalu itu, anak-anak sekalian, kita sudah keliling sekolah untuk memperkenalkan atau melihat sampah-sampah apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ya. Nah, tentunya yang minggu lalu masih ada yang ingat sampah-sampah apa saja yang ada di lingkungan sekolah? Sampah apa? Botol. Apa lagi? Pipet. Apa lagi? Kantong. Apa lagi? Gelas aqua. Apa lagi? Yang didapat? Kertas. Apa lagi? Yang didapat? Gardus. Apa lagi? Siapa? Daun-daun. Oke. Dan banyak lagi sampah yang ada di lingkungan sekolah ya. Nah, sampah ini nantinya akan kita manfaatkan menjadi sebuah karya. Dan minggu lalu juga kita sudah memilih-milih ya sampah-sampah apa saja yang akan kita jadikan sebagai sebuah karya, sehingga sampah itu nantinya yang kemungkinan itu yang kita lihat sampah itu kotor, tidak berguna, tidak bermanfaat, setelah nantinya kita buat sebagai karya itu akan bermanfaat ya, bermanfaat. Oke. Kemudian anak-anak sekalian, sampah yang sudah kita lihat di lingkungan sekolah itu ada seperti yang disebutkan tadi, ada plastik, ada botol, ada daun. Nah, sampah itu anak-anak sekalian tergolong menjadi sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu sampah yang bisa hancur dia, sampah yang bisa diolah menjadi sesuatu, jadikan pupuk. Sedangkan sampah anorganik itu seperti plastik, botol, itu membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai dia. Ratusan tahun dia baru hancur sampah-sampah plastik itu. Makanya sampah-sampah plastik itu jangan sembarang dibuang, karena ini butuh waktu lama. Beda kalau daun-daun itu kan dia akan hancur ya, hancur hanya mungkin hitungan hari itu akan hancur, melebur lagi dengan tanah. Oke, anak sekalian, tentunya kita semua sering melihat sampah ya. Sering melihat sampah, orang terkadang membuang sampah di sembarang tempat, terutama di sungai ya. Nah, itu jangan sampai kalian membuang sampah di sungai. Karena itu, ada yang tahu dampaknya membuang sampah di sungai? Bisa menyebabkan apa? Banjir. Nah, itu bisa menyebabkan banjir. Banyak di daerah-daerah itu karena kenapa dia banjir? Karena sampah itu terkadang dia menumpuk. Dia menumpuk di sungai, begitu air mau mengalir itu tidak bisa, akhirnya dia meluap kemudian ke pemukiman penduduk dan seterusnya. Nah, contohnya itu seperti tadi ya, sampah-sampah yang bertumpuk plastik dan seterusnya ya. Itu sebisa mungkin jangan sampai kita membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian itu juga dampaknya itu kalau sampah-sampah itu terkadang bau ya, itu bau mencemari lingkungan dan seterusnya. Makanya harus kita perhatikan, hati-hati dalam buang sampah. Setelah kita keliling, kemudian kita mengamati sampah-sampah yang ada di lingkungan sekolah, akhirnya kita kemudian akan mengambil satu proyek
sesuai dengan tema materi kita yaitu gaya hidup berkelanjutan. Kita akan mengolah sampah menjadi satu berkah. Jadi sampah barokah namanya ya. Jadi sampah yang tadinya menurut kita tidak bisa diolah, nantinya kita akan buat sesuatu menjadi sesuatu yang berkah. Dan yang akan kita olah yaitu sampah anorganik. Anorganik itu seperti botol-botol, kemudian pipet bekas, kertas-kertas, oke? Nah itu nanti yang akan kita olah menjadi sebuah sampah yang tadinya tidak bernilai, kemudian akan kita jadikan sesuatu yang bermanfaat, oke? Nah, kita memilah-milah sampah yang akan kita jadikan sebagai sesuatu yang bernilai. Selanjutnya Pak Guru akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya, dua kelompok saja untuk mengolah sampah menjadi berkah. Oke, silakan dibagi kelompoknya, diatur kelompoknya. Silakan. Oke, anak-anak sekalian, sebelum kita memulai membuat sebuah karya hari ini, sebuah project, terlebih dahulu Pak Guru akan putarkan kalian video sebagai referensi ya, sebagai panduan untuk membuat sebuah karya. Ya silakan disimak videonya baik-baik ya. Oke, anak-anak sekalian, tadi kalian sudah menyaksikan video tentang bagaimana cara membuat sebuah proyek ya, proyek mengolah sampah anorganik botol bekas menjadi sebuah karya yang barokah, sampah yang barokah. Anak-anakku minggu lalu sudah Pak Guru beri tugas untuk mengumpulkan sampah-sampah, botol plastik, pipet, dan sampahnya sudah ada di depan kalian ya, bahannya sudah ada di depan kalian. Selanjutnya Pak Guru akan bagikan alat dan bahan yang akan kita gunakan membuat karya tersebut, membuat proyek tersebut ya. Oke, silakan di pertama bentuknya dipotong seperti ini. Dia ya, penting. Ya, terus. Ya, oke. Ya, ya, bukan bentuknya. Ya, potong. Ya, potong. Ya, nanti pas kemudian ya, oke. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan kalian berkreasi. Ya, sampai dia menutup ya, sampai dia menutupi daratan nanti duduk. Ya, sampai dia duduk. Kamu pakai wajah saja, kesini kan nanti wajahnya sudah bersih. Ya, ya terus. Ya, penting. Kalian sudah membuat sebuah karya ya. Selanjutnya Pak Guru minta kalian menampilkan karyanya di atas sini. Oke, kita mulai dari kelompok yang Pak Guru tunjuk itu yang naik ya. Oke, silakan kelompokin naik. Nah, semuanya naik ke sini. Bawa karyanya. Silakan naik. Oke, silakan kelompok satu mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil. Kerjaan. Oke, silakan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari botol bekas, inilah hasilnya yang ada di depan. Kelompok 1, kelompok 2, dan hasilnya ini cukup bagus menurut Pak Guru ya. Nah, kalian sudah membuat
sesuai dengan apa yang diharapkan langkah-langkahnya ya. Kalian berkreasi cukup baik. Nah, oke. Hasil karya ini nantinya silakan kalian pajang di kelasnya untuk tempat spidol, tempat pulpen, pensil dan lain-lain. Oke, dimanfaatkan apa yang sudah kalian buat ya dari sampah. Nah, ini dimanfaatkan baik-baik. Kita yang sudah membuat sebuah karya dari botol bekas, perlu anak-anak pahami bahwa sampah-sampah yang tadinya tidak bermanfaat, mungkin berserakan di halaman sekolah dan seterusnya, ternyata bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat. Contohnya ini, nah ini pipetnya, pipet bekas semua, kardus bekas, kemudian botol bekas, ini kertas bekas. Tapi setelah kalian buat sebuah karya dan itu bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat untuk apa? Tempat pensil, apalagi tempat spidol, pulpen. Nah, misalnya di sekitaran rumah menemukan sampah, silakan sampah itu kalian buat, kalian olah menjadi sebuah karya. Nah, silakan dibuat sebuah karya ya, seperti yang sudah kalian buat ini. Setelah kita melakukan proses pembelajaran, kemudian praktek membuat sebuah karya, ya setelah ini Pak Guru berpesan kepada kalian, pulang dari rumah tetap belajar, ya belajar, kemudian jangan lupa waktu bermainnya dikurangi, perbanyak waktu belajarnya, dan jangan lupa untuk sholat ibadah. Nah, oke. Ke masjid, ke ibadah. Nah, oke, mungkin pertemuan kita sampai hari ini cukup. Pak Guru mengucapkan banyak terima kasih karena kalian sudah mengikuti proses pembelajaran hari ini dengan baik, dengan konsentrasi, dengan bersungguh-sungguh ya. Oke. Selanjutnya silakan ketua kelas disiapkan, kemudian silakan pimpin doa untuk pulang. Duduk yang rapi, tidak akan dilipat. Baik. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa lagi dimulai. Oke, assalamualaikum.